Halo semuanya, halo Pak Arif. Kami dari kelompok pertama, mata kuliah metode riset sosial, kami akan membawakan sebuah presentasi tentang hasil penelitian kami dengan judul Upaya Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Brawijaya 2020 dalam menjaga kondisi mentalnya selama PPKM Mikro. Kami di sini berlima, ada saya Agnes, ada teman saya Adisti, Agung, Hervinka, dan Maftuhus. Untuk yang pertama, yakni latar belakang dari penelitian ini, yakni virus COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru. Diidentifikasi awal mula dari penyakit ini berasal dari Wuhan, Cina, dan merebak ke berbagai penjuru dunia dan menjadi sebuah pandemi. Nah, dampak dari merebaknya virus ini juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga rakyat Indonesia dan juga untuk mengendalikan penyebaran virus ini, dan berbagai aturan dan kebijakan dikeluarkan pemerintah dalam upaya pengendalian virus ini. Serangkaian aturan dan kebijakan dikeluarkan pemerintah dengan harapan semakin sedikitnya masyarakat yang terinfeksi virus ini dan bahkan hilang dari Indonesia. Kemudian untuk yang kedua, PPKM sebagai langkah pemerintah Indonesia untuk membatasi mobilitas masyarakat dalam upaya mengendalikan pandemi. Nah, serangkaian aturan dan kebijakan seperti pembatasan sosial, aturan protokol kesehatan, dan pembatasan sosial dan fisik, hingga yang terbaru yakni diterapkannya kebijakan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM merupakan sebuah kebijakan pemerintah Indonesia yang tujuannya untuk mengurangi bahkan mengakhiri pandemi COVID-19 di Indonesia dengan cara membatasi segala kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan massa. Nah, PPKM sendiri dilaksanakan dengan beberapa tahap. Yang pertama yakni dimulai dengan PPKM yang dilaksanakan di 7 provinsi di Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan PPKM Mikro yang pada akhirnya dilaksanakan oleh seluruh provinsi di Indonesia. Setelah berakhirnya PPKM Mikro, maka kemudian diberlakukannya PPKM Darurat yang diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali hingga pada akhirnya diberlakukan di 15 wilayah di luar Jawa dan Bali. Setelah berakhirnya PPKM darurat, kemudian diberlakukanlah PPKM level 1 hingga level 4 di sejumlah provinsi di Indonesia. Kemudian kebijakan ini sendiri, kebijakan untuk membatasi mobilitas masyarakat ini sendiri secara tidak langsung dan langsung memberikan dampak terhadap mental terutama untuk mahasiswa. Sebagian dalam menurut Baumeister dan Lerit pada tahun 1995, sebagian besar individu memiliki motivasi mendasar untuk berinteraksi secara sosial. Namun dengan adanya kebijakan berdiam diri di rumah untuk waktu yang tidak terbatas, perbedaan antar perintah yang di rumah yang dikeluarkan oleh berbagai satuan pembuat kebijakan, dan pesan yang saling bertentangan dari pemerintah dan otoritas kesehatan masyarakat menjadi salah satu tekanan tersendiri bagi masyarakat di Indonesia. Ini menurut Giovanni dan kawan-kawan. Sedangkan menurut Kawachi dan Bergman, pengurangan interaksi sosial dapat menyebabkan kesehatan mental yang menurun. Kemudian menurut Rubin pada tahun 2020, terlepas dari hasil tidaknya pengendalian pandemi, kebijakan berdiam diri mau tidak mau pasti memiliki dampak psikologis. Lalu menurut Cullen dan kawan-kawan pada tahun 2020, bagi mahasiswa yang sebelumnya sudah rentan terhadap masalah psikologis,
menjadi sangat rentan untuk benar-benar mengalami episode gangguan mental selama berdiam diri saja di rumah. Peningkatan stres akademik bagi mahasiswa yang dengan kondisi yang sudah stressful sebelumnya dan dengan keadaan yang berpotensi mengurangi kemampuan untuk mengandalkan strategi coping mahasiswa sebelumnya seperti berjalan-jalan ke tempat wisata yang tidak dapat dilakukan karena tempat wisata yang tutup karena PPKM ini. Telah menempatkan beban kesehatan mental yang belum pernah terjadi sebelumnya pada siswa dan mahasiswa. Hal ini disampaikan oleh Grubik dan kawan-kawan pada tahun 2020. Maka dari itu, upaya mahasiswa HIUB 2020 untuk menjaga kondisi mental di saat PPKM ini menarik untuk diteliti karena mahasiswa dengan kepribadian dan kondisi lingkungan yang berbeda ketika menghadapi perubahan yang memberi pembatasan mobilitas secara cepat, maka berpotensi menggunakan cara meredakan tekanan yang berbeda. Lalu selanjutnya, rumusan masalah yang dapat dipaparkan sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan, yakni bagaimana mahasiswa HIUB 2020 menjaga kondisi mental di saat PPKM berlangsung. Kemudian untuk tujuannya sendiri, yang dipaparkan dari penulisan karya ilmiah ini, yakni untuk mendeskripsikan upaya dalam menjaga kondisi mental mahasiswa HIUB 2020 selama kebijakan PPKM berlangsung. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang teori hierarki kebutuhan. Dari sini saya mengangkat tentang hierarki kebutuhan dari Maslow, yang dimana kebutuhan manusia memang dibagi menjadi 5 tingkatan, yakni kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Adapun penelitian ini yang sesuai dengan latar belakang dan rumusan Maslow dan tujuan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya barusan, bahwasanya penelitian ini akan berfokus pada tingkatan kedua, yaitu kebutuhan rasa aman dan kebutuhan sosial. Yang dimana kita melihat selama PPKM, upaya pemenuhan kebutuhan atas rasa aman memang menghadapi beberapa tantangan, serta rasa takut dan cemas akan terpapar virus COVID-19 dan tinggal di lingkungan yang kurang aman. Serta juga hal ini juga selaras dengan mengenai kebutuhan sosial. PPKM menjadi kendala baru dalam pandemi yang menghambat individu untuk bertemu dan berbincang secara tatap muka dengan kerabatnya. Adapun kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan menjalin hubungan interpersonal dengan manusia lain. Namun, seperti yang kita ketahui, selama PPKM menjadi kendala baru dalam pandemi yang menghambat individu dalam berbincang secara tatap muka dengan kerabatnya dan harus mengalihkan secara daring dan harus bertukar melalui pesan secara dalam jaringan atau telepon secara virtual. Boleh di selanjutnya. Oke, model yang kedua yaitu adalah stres model stimulus. Pada model ini menjelaskan bahwa stres merupakan situasi di mana kondisi lingkungan yang seseorang rasakan begitu menekan. Nah, dalam stres model stimulus ini, dia mengklasifikasikan stresor atau penyebab stres itu menjadi 3, yaitu ada life events, ada chronic strain, dan ada daily hassles. Yang pertama ada life event. Life event itu merupakan sebuah perubahan-perubahan yang terjadi di kehidupan kita dalam waktu yang sangat singkat. Sebagai contohnya, sebelum adanya pandemi COVID, kita bisa dengan bebas kayak jalan-jalan, pergi main, nongkrong, dan semacamnya. Namun tiba-tiba ada pandemi, lalu besok ada kebijakan tentang PPKM, kita semua langsung kayak kebiasaan-kebiasaan kita dan itu langsung berubah 180 derajat. Yang biasanya kita bisa main keluar rumah, tiba-tiba kita harus ditekan ke dalam, kita ditekan untuk tetap di rumah aja, kayak gitu contohnya. Dan yang kedua ada chronic strain. Nah, chronic strain ini merupakan kesulitan-kesulitan yang terjadi secara berulang-ulang. Sebagai contohnya adalah di saat kita mengerjakan sebuah soal. Nah, pas kita ngerjain soal ini, kita ngerasa kesulitan dan kita nggak bisa menyelesaikan soal tersebut. Sehingga kita kayak gagal berulang kali, sampai akhirnya kita ada titik di mana kita kayak, aduh soal ini susah banget sih, jadi kita stres gitu loh. Dan yang ketiga ada daily hassles. Nah,
Daily life ini adalah peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kayak contohnya misalkan kamu lagi naik motor, terus kamu pengen pergi ke kampus misalkan. Lalu pas di tengah jalan kamu terjebak dalam kemacetan. Nah, dan kemacetan ini bisa membuat kamu stres gitu loh. Nah, itu adalah contoh dari stress model stimulusnya, dan fokus kami pada kali ini yaitu ada di live events-nya. Boleh di next. Nah, strategi coping. Strategi ini merupakan strategi yang kita pilih ya, yang kita lakukan di saat kita merasa stres, terus kita mengambil suatu tindakan. Nah, tindakan tersebut namanya strategi coping. Ya, jadi strategi coping ini merupakan suatu tindakan kognitif dan upaya perilaku yang dilakukan untuk menguasai, mentolerir, serta mengurangi tuntutan yang sedang dihadapi. Strategi ini bertujuan untuk mengatasi situasi dan tuntutan yang dirasa menekan, menantang, membebani, dan melebihi kemampuan. Nah, strategi coping ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada strategi coping yang berfokus pada masalah, dan yang kedua adalah strategi coping yang berfokus pada emosi. Nah, strategi coping yang berfokus pada masalah ini biasanya para individu ini cenderung mengambil strategi yang berfokus pada masalah di saat mereka merasa masalah yang dihadapinya ini masih dapat dikontrol dan dapat diselesaikan. Sebagai contohnya, di saat kamu kehabisan bensin di tengah jalan, kamu tahu kayak, oh iya kalau bensinnya habis, saya harus ke pom bensin. Nah, itu adalah sebuah masalah yang bisa kamu selesaikan karena kamu mengerti gimana cara menghadapi masalah tersebut. Dan yang kedua adalah yang berfokus pada emosi. Biasanya orang-orang mengambil opsi kedua ini di saat mereka merasa mereka tuh nggak bisa menghadapi rasa stresnya itu sendiri, mereka nggak dapat mengontrol dan juga nggak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kayak sebagai contoh, kamu lagi di rumah, terus tiba-tiba kamu ada bencana alam ya seperti gempa bumi gitu ya misalkan. Terus rumah kamu runtuh gitu kan. Pokoknya kamu nggak karena bencana ini kamu nggak punya apa-apa lagi. Nah, karena kamu merasa stres banget tapi kamu nggak ngerti gimana cara mengatasi stresornya ini, jadi kamu cuma kayak berpasrah aja, kayak berdoa gitu supaya diberi keringanan dan sebagainya. Nah, kayak gitu teman-teman. Boleh di next. Selanjutnya, asumsi awal kami yaitu mahasiswa IUB 2020 memiliki solusi dan upaya yang beragam dalam memelihara dan menjaga kesehatan mentalnya. Melihat bahwasannya kondisi di sekitar ruang dan kegemaran serta kepribadian mahasiswa yang berbeda-beda, maka akan muncul batasan dan preferensi mengenai apa saja yang dapat mereka lakukan untuk tetap positif dan sehat secara mental selama PPKM. Lalu selanjutnya yaitu terdapat metode penelitian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini menurut Molang 2002 merupakan sebuah riset dalam memahami sebuah fenomena yang sedang dialami oleh seseorang yang menjadi subjek penelitian. Sebagai contohnya, yakni motivasi, perilaku, persepsi, tindakan, serta semua aktivitas yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan dengan berupa serangkaian kata dan bahasa, serta memanfaatkan metode ilmiah. Lalu selanjutnya, yaitu kami menggunakan tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif ini menurut Mayer dan Greenwood 1983, yaitu sebuah upaya dalam mengidentifikasi sifat-sifat atau karakteristik yang membedakan dari sekelompok manusia, benda, atau peristiwa. Selanjutnya, yakni kami menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan menggunakan peralatan secara daring melalui media komunikasi seperti WhatsApp, Zoom, Google Meet, ataupun media lainnya. Dan kami di sini menggunakan wawancara semi terstruktur untuk mendapatkan informasi secara lebih terbuka serta menghindari ketidaknyamanan informan pada saat diwawancara. Adapun sistematika dalam penulisan kali ini yaitu pada bab 1, yaitu ada pendahuluan di mana berisikan latar belakang penelitian, perumusan masalah yang mendasari penelitian, dan tujuan. Terdapat pula tinjauan pustaka yang di dalamnya terdapat kerangka pemakaian yang akan menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara terperinci.
teori yang kami bahas, seperti yang sudah disampaikan teman-teman kami sebelumnya, yaitu terdapat strategi coping, lalu ada teori kebutuhan dasar manusia, dan juga stress model stimulus. Lalu selanjutnya di bab ini juga akan membahas mengenai metode penelitian yang akan kami gunakan. Lalu di bab kedua, yaitu kami akan menganalisis data dari hasil wawancara yang telah dilakukan, serta menganalisis sesuai dengan pembahasan dari masalah yang diteliti. Dan bab 3, yaitu berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang nantinya akan berguna bagi penelitian berikutnya. Oke, selanjutnya mengenai pembahasan, yang pertama ada deskripsi umum informan. Narasumber kita di penelitian ini berjumlah 5 informan yang semuanya merupakan mahasiswa atau mahasiswi dari Program Studi Hubungan Internasional FISIP Brawijaya Angkatan 2020 dengan latar belakang dan daerah tempat tinggal yang berbeda. Kelima informan kita ini akan menjelaskan kondisi mereka dan bagaimana mereka menjaga kesehatan mentalnya selama PPKM. Bisa di next. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kondisi dan aktivitas informan kita, kelima informan kita selama PPKM. Sebenarnya hampir sama kelima informan kita selama PPKM mengenai aktivitasnya, karena kan sama-sama kuliah online dan sama-sama PPKM, jadi mereka kebanyakan menghabiskan waktunya di rumah dan mengerjakan tugas kuliah, tapi juga beberapa informan masih bisa atau masih berkesempatan untuk keluar rumah untuk berolahraga atau keluar rumah untuk melakukan ibadah, karena memang di tempat tinggalnya kondisinya lebih longgar. Namun satu hal yang sama antara kelima informan ini, meskipun mereka dari latar belakang tempat tinggal yang berbeda, mereka sama-sama merasa bahwa selama PPKM ada tekanan emosional yang tidak biasanya mereka rasakan sebelum PPKM atau sebelum adanya virus COVID-19, seperti itu. Kemudian beralih ke situasi yang mempengaruhi kondisi mental kelima informan selama PPKM. Nah, ini di sini baru kita bisa lihat ada perbedaan yang sangat signifikan, di mana informan pertama itu di rumah informan pertama terdapat ketidakharmonisan, sehingga ketika PPKM ini ada, dia dan keluarganya kan jadi seperti terperangkap di rumah terus-menerus. Nah, hal tersebut menjadi sebuah trigger bagaimana kondisi mentalnya ini makin lama makin menurun, karena ya ketidakharmonisan tadi. Dan ketika ketidakharmonisan tadi bertemu dengan tugas-tugas kuliah yang banyak, semakin sedih dan semakin stres lah kondisi dari informan pertama, itu berdasarkan data yang kita dapat. Kemudian untuk informan kedua ini sebenarnya dia tidak terlalu bermasalah dengan PPKM dan tidak bisa keluar rumah, karena di rumahnya baik-baik saja. Cuman ada beberapa hal yang membuat dia tertekan dan kurang nyaman sama PPKM, yaitu pemberitaan yang terlalu negatif dan terus-menerus. Dia juga sedih ketika melihat temannya di tempat lain yang sudah mulai dapat berkumpul dan bermain seperti semula, meskipun ya memang tetap ada protokol kesehatan. Kemudian untuk informan ketiga, karena tempat tinggalnya tidak terlalu dekat dengan kota besar, informan ketiga ini sebenarnya masih bisa untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Namun karena dia memiliki hobi untuk berolahraga dan biasanya ya berolahraga di stadion, tapi karena PPKM stadionnya ditutup, jadi ia merasa bahwa selama PPKM hal-hal yang membahagiakan dirinya, hal-hal yang ia suka, jadi tidak bisa dilakukannya lagi, seperti itu. Untuk informan keempat merasa cemas yang berlarut-larut dan juga merasa malas dalam berkegiatan, karena ya memang sudah terbiasa untuk diam di rumah saja gitu. Dan untuk informan yang kelima, ia merasa bahwa ketidakpastian aturan dari PPKM ini terkadang
dapat meningkatkan rasa stresnya, tapi juga ketika ada pelonggaran, ia merasa lebih baik kondisi mentalnya. Tetapi, selama tidak ada pelonggaran, ia merasa tertekan karena ya sehari-hari ia tidak dapat bertemu orang lain selain dari orang tuanya, sehingga ia merasa, kesepian, apalagi ketika ditambah dengan kuliah online, semakin merasa terisolasi dan ya merasa stres sendirian. Sebenarnya, kelima informan kita sama-sama merasa sendirian dan terisolasi selama PPKM karena memang, sumber dari kebahagiaan dan rasa senangnya itu ada ketika berkumpul bersama teman-teman, bercanda, dan ya bertukar pikiran atau bertukar cerita, seperti itu. Mungkin bisa di-next untuk yang hasil penelitian ketiga. Oke, nah ini upaya informan dalam menjaga kondisi mental selama PPKM. Ini akan sangat selaras dengan strategi coping Lazarus dan Folkman, di mana Lazarus menjelaskan bahwa, ada satu strategi coping yang justru fokus pada emosi diri saja karena, merasa bahwa tidak dapat mengkontrol atau menyelesaikan masalahnya. Dan kelima informan kita pun demikian, karena mereka sadar mereka tidak bisa mengendalikan, pandemi atau, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, informan pertama, strategi coping-nya atau strategi menjaga kondisi mentalnya adalah dengan, membeli makanan yang enak, karena ia merasa makanan yang enak dapat meningkatkan, rasa bahagianya, terus juga bisnis online, dan ia selalu berusaha untuk, tetap terhubung dengan teman-temannya meskipun hanya lewat daring. Untuk informan kedua, karena salah satu stresornya tadi itu adalah pemberitaan media yang terlalu negatif, maka, ia menonaktifkan media sosialnya secara berkala. Kemudian untuk informan yang ketiga, karena stresornya tadi adalah tidak bisa melakukan kegiatan yang sebelumnya ia suka, maka ia merasa punya tanggung jawab untuk selalu patuh terhadap protokol kesehatan dengan harapan bahwa PPKM-nya segera dilonggarkan dan ia bisa beraktivitas, seperti ada kalanya. Kemudian untuk, informan keempat, salah satu cara untuk menjaga kondisi mentalnya adalah dengan menonton film dan video yang disuka, karena memang, tidak dalam kondisi yang tidak bisa keluar rumah dan memang ya selama PPKM pun harus tetap di rumah, maka dari itu, menonton film yang menghibur merupakan salah satu cara supaya tetap terjaga kondisi mentalnya. Dan untuk, mmm informan yang kelima sesekali, keluar rumah untuk melakukan kegiatan, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku, kecuali pada saat PPKM darurat, karena pastinya tidak dapat keluar rumah, seperti itu. Oke, mungkin bisa tolong di-next. Nah, kita sudah sampai ke penutup. Yang pertama untuk kesimpulan, mahasiswa HIB 2020 merasakan tekanan emosional selama PPKM karena merasa terisolasi dan, memang selama ini merasa bahagia dan merasa stresnya lebih teredakan ketika ia bercerita kepada teman-temannya secara, bertatap muka. Oke, untuk yang kedua, stresor yang berbeda atau penyebab stres yang berbeda juga memunculkan hasil coping yang berbeda. Contohnya tadi informan kedua, ketika stresornya itu adalah pemberitaan COVID-19 yang terlalu negatif, maka cara copingnya adalah untuk, menjauhi sosial media. Tapi untuk informan keempat, karena stresornya tadi karena perasaan cemas dan bosan, maka ya dia beralih ke sosial media untuk menonton video atau film yang menghibur, gitu. Kemudian upaya menjaga mental dapat kita lihat secara material, seperti membeli makanan yang disuka, atau membuka bisnis online. Dapat juga dilihat secara sosial dengan cara mematuhi protokol kesehatan untuk kebaikan bersama dan, personal, yaitu yang membuat diri sendiri bahagia aja, mungkin dengan cara mengurangi, konsumsi media atau dengan cara menonton
film di sosial media, karena itu kan hanya dinikmatinya oleh diri sendiri aja. Oke, untuk saran untuk penelitian selanjutnya mungkin bisa diperkaya pembahasannya dengan narasumber yang lebih beragam, mungkin dengan narasumber di tempat tinggal yang lebih ekstrim mungkin ya, di tempat tinggal yang mungkin tidak harus melakukan PPKM karena sangat terpencil dan penduduknya sedikit, juga bisa melihat dari sisi finansial, bagaimana mahasiswa yang orang tuanya bekerja di sektor pariwisata ketika ada PPKM, apakah mereka lalu serta-merta langsung merasa stres, dan bagaimana cara coping-nya. Dan terakhir, mungkin bisa mencari data dari mahasiswa yang memiliki disabilitas, mungkin bisa untuk disabilitas yang memang membatasi mobilitas, jadi mungkin kayak, ya sebenarnya nggak apa-apa kalau ada PPKM, jadi saya memang nggak harus ribet pergi-pergi dan lain-lain, atau mungkin nggak apa-apa ada PPKM, saya di rumah aja, nggak ada orang yang perlu melihat disabilitas saya. Mungkin bisa seperti itu. Oke. Bisa dilanjut? Oke, ini adalah akhir dari presentasi hasil penelitian kelompok kami. Semoga hasilnya bermanfaat dan terima kasih.